Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dirahmati Allah. Selanjutnya pada kita memasuki acara inti pada malam hari ini, yakni dakwah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Haji Muhammad Sanusi SAG MAG, sekaligus memohon kesediaan beliau untuk memimpin doa. Kepada Ustaz disilakan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalam ala rasulillahi nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullun nabiyul karim wa nahnu adzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Yabis BTN Palu Cipta rahimakumullah, terkhusus ketua panitia Masjid Al-Yabis, imam masjid, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, anak-anakku para remaja. Apa kabar? Apa kabar? Lemah-lemah sih. Nama mereka apa? Depa Pujijat. Alhamdulillah, malam ini kita memperingati hari kelahiran. Malam ini kita memperingati orang yang dilahirkan. Hari ini kita mengingat tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung, seorang manusia termulia yang diutus di atas permukaan bumi ini. Kita bergembira, kita berbahagia karena diutusnya Nabi di atas permukaan bumi. Sebenarnya bukan hanya kita umatnya yang gembira. Dalam kitab Barasanji itu, Pak, di pasal ketiga ada frase kalimat indah yang dituliskan Syekh Ja'far Al-Barasanji di sini. Yang biasa Barasanji pasti tahu. Wa nudiyatis samawati wal ardi bihamliha bi anwariz zatiyah wa sababul musabbil li hukumi nasibi sita. Ketika Nabi menjelang lahir, riwayat turi tampuk na naruda ditta Aminah, tiba film bang diri lagi maktoba seritet kita naik rinoi akan lahir manusia mulia. Mohon maaf Pak, yang Jawa tidak mengerti. Dari itu, kalau tidak ada terjemahan di dalam sini. Dikabarkan di langit, dikabarkan di bumi bahwa akan lahir manusia mulia. Maka berhembuslah angin sepoi-sepoi, hujan pun turun membasahi padang pasir yang gersang. Wa kusyatil ardu ba'da tuli jaddiha minan nabati hulalan sundusia. Padang pasir yang tadinya tandus, padang pasir yang tadinya gersang, berubah menjadi padang rumput yang hijau bagaikan beludru yang dihamparkan. Wa aina athimar wa adara syajar bil jannah. Pohon-pohon berbuah semua, dan yang berbuah itu matang semua buahnya. Maka saat mana buahnya?
Kemudian dia yang mendekati orang yang butuh dengan uangnya. Tapi mohon maaf Pak, tidak masuk logika karena ini kalimat sastra, ya, kalimat sastra, ungkapan cinta yang di logika tidak. Artinya begitu indahnya menggambarkan betapa bahagianya alam itu menjelang kelahiran Muhammad. Pohon kurma berbuah, pohon tin berbuah, pohon zaitun berbuah, pohon-pohon yang ada di sekitar padang pasir itu berbuah. Tapi itu dulu pohon kurma berbuah kurma, pohon tin berbuah tin, pohon mangga berbuah mangga. Hebatnya sebahagian orang di Maros kalau maulid, pohon pisang berbuah telur. Kemarin dulu saya di salah satu SMA itu, salah satu pesantren, tadi undang, hebatnya orang di sini. Kalau menjelang kelahiran Nabi itu Pak, kurma berbuah kurma, tin berbuah tin. Tapi hebatnya anaknya di sini, yang pohon pisang berbuah telur. Kemudian apa daunnya pisang itu? Uang. Kemarin dulu hari Abid saya di BTN Haji Baca, banyak sekali pohon pisang di dalam masjid, buahnya telur. Tapi ternyata itu anak-anak dia pilih-pilih, kumpul di satu batang pisang. Kenapa? Karena daunnya di sana uang. Tidak terlalu butuh dengan telur. Kenapa? Ungkapan kegembiraan, ungkapan kebahagiaan atas kelahiran manusia mulia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaannya Muhammad itu semua orang bersalawat kepadanya. Bahkan bukan hanya orang, malaikat dan Tuhan pun bersalawat kepada Nabi. Ya. Ketika Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam, ketika Allah menyuruh kita salat, malaikat, manusia sujud. Allah tidak itu. Tapi kalau berbicara tentang salawat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan hanya malaikat, bukan hanya manusia, Allah juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang dibilang bila togi Allah Ta'ala sallallahu alaihi, salawatnya itu berupa syafaat, salawatnya itu berupa rahmat, salawatnya itu berupa berkah. Makanya kita selaku umatnya sepantasnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengatakan man shalla alayya faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang bersalawat kepadaku, maka dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, maka saya bersamanya di dalam surga. Mau masuk surga, Bu? Bu, mau masuk surga? Pak, mau masuk surga, Pak? Mau semua masuk surga? Mau ki? Mau ki? Kalau mau di sini, belum begini, belum begini. Saya masih ada cara besok. Salah satu pastor masuk surga bersalawat kepada. Apalagi kalau yang mengatakan saya bersamanya, bersama Nabi di dalam surga. Cuma jangan dibayangkan sama level dari Nabi. Ya, pasti levelnya beda. Dia di VVIP, kita paling tidak di perak sudah lumayan. Yang penting masuk topi di surga daripada hotel berbintangnya neraka. Biar kita di peraknya surga yang penting masuk topi di surga. Ya. Cuma salawat itu ulama membaginya dua. Ada salawat wajib, ada salawat sunnah. Salawat wajib itu wajib dibaca 9 kali sehari semalam. Salawat wajib itu wajib dibaca 9 kali sehari semalam. Siapa yang baca salawat wajib 9 kali sehari semalam, insya Allah umurnya panjang, rezekinya melimpah, anaknya soleh dan soleha, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Berapa kali, Bu? 9 kali bisa? Iya, 9. Sedikit sekali. 100 saja saya bisa. Nah, 9 iya, cuma ada waktunya.
Bukan sekedar dibaca 9 kali, ada waktunya. Dibaca 1 kali kalau subuh, dibaca 2 kali kalau duhur, 2 kali kalau asar, 2 kali kalau maghrib, 2 kali kalau isya. 9. Betul kalau subuh baca sih, kalau duhur baca. Itu yang kedua. Syarat ketiga, ada tempatnya. Jadi selain bilangannya, ada waktunya, ada juga tempatnya. Di mana tempatnya dibaca? Kalau tahiyat di dalam sholat. Salat pagi itu? Iya. Jadi di karena banyak orang kalau baca cepat. Kalau ilmu ini dipakai, insya Allah penglaris, insya Allah panjang umur. Ya, tapi kalau disuruh sembahyang, ya doang. Makanya di framing, disari baca-baca, tapi ia baca-bacain, lalu pilih sembahyang ini dibaca. Berarti harus lima sembahyang. Ya, karena tidak sah salatnya seseorang kalau tidak baca salawat di dalam tahiyat. 9 kali ibu, ya 9 kali salawat. Kemudian salawat yang lain, salawat sunnah, itu tidak terikat bilangannya, tidak terikat waktunya, tidak terikat tempatnya. Kapan saja boleh. Dan redaksinya tidak mesti Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh salawat badan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Terserah kapanpun, dimanapun, berapapun, silakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kapanpun, dimanapun, berapapun jumlahnya, terserah. Itu sunnah. Itu sahabat sunnah. Kapanpun, dimanapun, apalagi kalau ada acara, lakuin. Cuma ada anak-anak bilang begini, di saat itu kan lagu zaman dulu, lagu jadul. Kita ini angkatan milenial, kalau itu kolonial. Tapi lucunya ada tuh anak-anak ikut tuh di situ anak muda. Begitu tuh caranya, masyarakat. Ada nih kalau orang tua bilang masyarakat, cocok nih Pak Boso nih. Tidak panjang nih nafasnya, tidak kuat juga berdiri, paling sesandar-sandar komik. Masyarakat. Orang tua. Tapi kalau ada anak, perbaiki lagunya. Malah mohon maaf, boleh didangdutkan, boleh pakai dangdut, karena itu zaman bahula masih begitu aja. Apalagi kalau di kampung Pak tidak begitu ramanya. Salah cedek, bebek main mata. Mari dipasih wakil gerak. Berarti kita lagi membaca. Tidak, beli kita ada. Sutoi mata mati, makdulu toi bani dia. Tapi itu ungkapan cinta, ya, ekspresi kecintaan tidak bisa dibahasakan, tapi dia nikmati. Tertentu berupusana, terditaluna, bilang sedihna, tidak sedih, pacium gua berkurang. Itu ungkapan cinta, ya. Nah, kalau tidak bisa di sini, terserah bikin irama.
Dangdut boleh Ustaz? Boleh. Asyraqal badrun alaina fahtafat min huduri mithla husni ma ra'ayna katuriya wajha sururi. Dan doa itu betapa nasibku semenjak ditinggal istri. Kata para matiri kita serangan cocok. Maka ada tol itu asrang tadinya salawatnya uji almarhum dia pakai nadu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah adrakan jiratal ya ulani ya umailal judi wal karami. Enak namanya. Tapi yang mungkin ambil aslinya, karena itu aslinya begini. Jablay 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 aku jarang dibelai. Itu asli namanya. Tapi salawatnya masuk situ, ya. Salawatnya yang masuk situ. Ya, jangan dirubah redaksinya, tetapi iramanya boleh berubah. Yang penting bagaimana merangsang rasa kita, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tertentu bilangannya, ya. Kapan waktunya silahkan, di mana pun tempatnya silahkan. Sambil nyetir, ya Nabi Salam Alaika, ya Rasul. Tengah malam pula tiba-tiba ada putih lewat di depan. Ya Rasul. Bahkan ada pengalaman saya, mungkin saya pernah cerita di masjid ini. Menunggu waktu isya di Rota, saya salawat. Ya Nabi Salam Alaika, ya Rasul. Ada di dekat itu orang Arab tinggi, itu orang Arab Pak, dia duduk tinggi. Bukan hanya berdiri nanti dia duduk tinggi. Itu orang Arab Pak menangis. Keluar dari matanya bahkan berisah-isah. Kalau berhenti kan salawat, aku minta apa yang marratan. Bila ulang sekali lagi, jadi ulang lagi. Ya Nabi Salam Alaika. Kalau berhenti kan aku minta lagi marratan. Bila masih sama saya marratan. Sama berhenti kan marratan. Saya setengah marratan saja. Saya tiba-tiba tanya, ya Syekh, limadza tabki? Wahai Tuhan, kenapa kau menangis? Dia jelaskan dalam bahasa Arab, tidak bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bila mampu menetap, bila apa bilang banyak sekali, tapi paling tidak saya tahu maknanya. Dia menangis karena dia membayangkan, merenungi perjalanan Rasulullah SAW menegakkan agama ini. Diburu, ya, mau dibunuh di kampung kelahirannya, berangkat meninggalkan kampungnya perjalanan berminggu, panas terik matahari di siang hari, dingin mencekam di malam hari, di bawah ancaman binatang buas dan pembunuh-pembunuhan dia. Itu yang menyebabkan dia menangis. Kenapa? Dia tahu artinya, paham maknanya, dan tahu apa makna transendental terdalam dari makna salawat ini. Itu orang Arab. Kalau dengar di salawat, menangis. Sebahagian ibu majelis taklim di Maros, kalau salawat tidak ada menangis. Lagi, saya cari joget-joget. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Itu di Maros, bukan di Pagi Cinta. Kenapa? Dia hanya tahu sebagai satu nyanyian. Dia hanya tahu lafaznya, tidak tahu makna terdalam. Yang kedua jawabannya, kenapa dia menangis? Nah, ini yang bikin saya besar kepala. Apa dia bilang? Sautu kajami. Suaraku merdu sekali. Susah kalau dia tuju ini tereliminasi. Cowoknya sebenarnya. Ternyata suara yang merdu itu bisa menginspirasi orang. Tahu maknanya atau tidak tahu maknanya, kalau mendengar suara yang merdu pasti terinspirasi. Ada orang baca Quran, ada orang jadi imam. Kita tidak tahu maknanya,
Kita tidak tahu artinya, tapi mendengar suaranya yang merdu, kenapa kita menangis di belakang? Ya, kenapa? Karena nadanya minor, suaranya merdu, bacaannya lurus. Jadi, kalau kita mendengar orang mengaji membaca Al-Quran, bahkan jangan bikin Quran, lagu-lagu saja yang kita juga tidak tahu mananya, tidak mengerti apa artinya, tapi mendengar pelantunnya itu, oh, itu terinspirasi. Mute di pengungsian doa alete. Tahu artinya? Nah, saya juga tidak tahu. Tapi kenapa enak sekali dirasa? Kenapa? Karena yang melantunkan merdu suaranya, kemudian kayaknya dari hati. Maka wajar kalau kita salat tarawih diberikan imam di Masjidil Haram, satu halaman pengguna, tapi kita tidak merasa capek berdiri. Kenapa? Kita enjoy mendengar suaranya, kita enjoy mendengar bacaannya yang lurus. Tapi coba makin di kampung, berturang kampung subuh ini. Coba di kampung, imamnya tidak panjang tugasnya, tidak panjang. Iya, tapi asal Cina pada itu main kamu baik. Samina sabi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa dan sebenarnya tidak berdu. Tapi kalau berdu suaranya dengan nada minor, dengan lantunan irama yang bagus, kita terinspirasi di belakang. Maka ketika membaca salawat, boleh dengan nada-nada yang minor, boleh dengan lantunan yang indah, suara yang bagus. Insya Allah bisa menginspirasi orang lain. Bapak Ibu sekalian, jadi wujud kecintaan kita dalam bentuk salawat. Maulid itu berapa hurufnya? Berapa? 5? 6? 6 atau 5? 6. M A U R I D. Berarti maulid. Itulah maulid. Jadi maulid itu M A U L I D. Jadi maulid itu saya mencoba menerangkan maulid dari huruf-huruf yang membentuk maulid. Supaya kita bermaulid bukan hanya Rabiul Awal. Kita bermaulid bukan hanya di Rabiul Akhir. Kita bermaulid bukan hanya karena ada ember, bukan hanya karena ada telur, tapi kita bisa bermaulid sepanjang hari. Mencontohi Nabi, ya, mengamalkan perilaku akhlak Nabi dalam simbol maulid. Entah kalau kita mau bilang ini cocok kalau kita seralat N, ya, kita bermaulid setiap hari dengan N. Apa itu N? Mengakui kesalahan, mengakui kekurangan, mengakui dosa, dan mengakui nikmat yang kita dapatkan. Rasulullah dan keluarganya itu tidak ada yang mau menang sendiri, tidak ada yang merasa paling hebat. Bahkan nabi-nabi terdahulu rata-rata mengakui kalau memang salah. Makanya ada kata yang bagus, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi status WhatsApp itu, bisa jadi status di Facebook. Satu kata maaf jauh lebih bagus daripada 1000 nasihat. Saya ulang, satu kata maaf jauh lebih bagus daripada 1000 nasihat. Kenal Nabi Adam? Kenal Nabi Adam? Pak, kenal Nabi Adam? Kenal ya? Kenal di mana? Tahu Nabi Adam? Tahu. Okay. Apa dosanya Nabi Adam? Apa dosanya Nabi Adam? Dilarang makan kuldi. Bahkan bukan hanya dilarang makan, dekat saja tidak boleh. Dia tidak tergoda dengan iblis, tapi ternyata istrinya yang digoda, kemudian istrinya yang menggoda Adam.
Akhirnya Adam juga makan. Pertanyaannya, Adam marah sama istrinya? Adam marah sama istrinya? Idealnya kalau kita mau mengamalkan sunnah Nabi, jangan biasakan marah sama istri. Ya. Kenapa? Kalau marah sama istri, marah tuh istri dah, kiamat dunia. Alamak, tidak ada yang jadi. Nabi Adam tidak marah istrinya. Padahal menurut logika harusnya Adam marah. Gara-gara dia terlempar dari surga. Adam kan tidak mau makan, Adam tidak mau dekat. Tapi karena pengaruh Hawa, begitu terpengaruh sama Hawa, dia makan juga, terlempar dari surga. Surga itu nikmat, dia dimakan semua. Kemana nih? Tapi ternyata dia terlempar dari kenikmatan itu, kemudian terlempar ke atas bumi. Tapi Adam tidak marah kepada istri, tidak marah kepada istri. Hanya dia mengakui. Ada doanya. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafal kita ini bukan luar biasa. Lama dinamalkan ini. Tidak pernah marah sama istri kayak gitu. Tapi menyadari diri, jangan justru menyalahkan orang lain. Karena kapan menyalahkan orang lain tambah itu. Iku nak baik gara-gara iku kan mau lihat bawa orang biasa. Tahu apa itu? Gara-gara kita itu, saya tidak mau banyak marah, tapi gara-gara kamu. Nah kita kenapa tahu kita? Kalau mau tahu memang bilang itu tidak boleh, kenapa tidak? Tapi Bapak Ibu sekalian, istri itu tidak pernah salah. Istri itu tidak pernah salah. Padahal Ustaz setiap hari dikasih makan, tiap hari dikasih belanja, tiap gajian ambil sedikit, itu buat istri tidak salah. Masaknya kurang enak, pelayannya tidak bagus, itu istri tidak salah. Yang salah apa kamu? Nah memang saya selalu disalahkan Ustaz. Sudah kasih seluruh uang makan, ditambah tunjangan, masih tidak salah. Memang Bapak yang salah. Kenapa? Bapak salah memilih istri. Dan mohon maaf, tanggung jawab itu suami. Tanggung jawab itu suami. Nabi begitu bertanggung jawab kepada istri, ya, kepada istri-istri. Tapi perlu diketahui bahwa Nabi, ya, ini yang banyak sedikit kesalahan di dalam pemahaman. Seolah-olah kita kalau poligami itu dianggap sunnah. Setiap mau berpoligami ini sunnah Ustaz. Padahal kalau disuruh tahajud, kalau disuruh duha, disuruh salah sunnah lainnya, kapan-kapan Ustaz. Tapi kalau menikah beristri lebih dari satu, sunnah Nabi. Padahal Nabi itu menganut sistem monogami. Ya, Nabi itu monogami. Ketika dia menikah dengan Khadijah, tidak ada istrinya yang lain. Dia ada istrinya, Khadijah saja. Kapan dia ada istri-istri yang lain setelah Khadijah menikah? Jadi tapi kalau mau kita mencontohi Nabi, itu ya Bu ya, kalau mau mencontohi Nabi, nanti meninggal istri pertama. Ya Bu ya, ya Bu. Kalau mau mencontohi Nabi, tapi kalau memang mau mencontohi Nabi, bukan bilangannya. Jangan menganggap sunnah bilangannya 2, 3, 4 itu sunnah, tidak. Karena Nabi itu adalah contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada sungguh telah ada pada Nabi itu contoh tauladan yang sangat baik. Bukan jumlahnya yang dicontohi, perilakunya Nabi terhadap istrinya.
Kalau kebetulan istrimu lebih tua dari kamu, perlakukan istrimu seperti Khadijah. Nabi kan nikah dengan Khadijah 40 tahun. Mana janda 3 kali Nabi? Janda sudah janda 3 kali, Khadijah dinikah oleh Nabi. Perlakuannya beda. Dan ketika Nabi menikah dengan yang kecil anak-anak, dia juga perlakuan. Artinya kalau mau mencontoh Nabi, kalau istrimu lebih muda darimu, istrimu masih kanak-kanak, perlakukan dia seperti anak-anak. Karena jiwanya seperti itu. Jangan perlakukan dia sesuai dengan ukuranmu. Nabi kan sering lari-larian sama Aisyah, ya, sering bercanda sama Aisyah, dicubit kening dicubit pipinya. Kenapa? Dia masih anak-anak. Itu yang mau dicontohi, bukan bilangannya. Kalau kebetulan kau menikah dengan perempuan yang ada anaknya, Nabi menikah dengan perempuan yang ada banyak anaknya. Kalau kebetulan kau menikah dengan perempuan yang banyak hartanya, Nabi juga mencontoh. Ya, jadi mohon maaf, bukan bilangannya yang mau diikuti, tapi perlakuan Nabi terhadap istri-istrinya itu yang dicontoh. Ada perempuan yang tua sekali nih dan istri sekarang. Ada juga yang diberikan Nabi perempuan namanya Maria Al-Qibti. Itu orang kaya juga. Khadijah konglomerat luar biasa. Dan selaku istri harus mencontoh juga keluarga Nabi. Jangan hanya suaminya yang mau diminta mencontohi sunnah Nabi. Harusnya istri juga mengikuti sunnah para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah itu kalau Nabi mau pulang ke rumah, dia sudah siapkan baskom di teras rumah, sudah siapkan handuk di teras rumah. Untuk apa? Untuk membasuh kakinya Nabi, untuk mengelap kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah besok Pak kalau pulang kantor, besok pulang kantor ada baskom di teras, ada handuk di teras, berarti nama dengan istri tak ceramah lagi. Mudah-mudahan untuk membasuh kaki kita, untuk mengelapkan kita. Saya khawatir suaminya baru turun dari kendaraan, itu air di baskom disiram. Apa yang bilang suaminya? Maga kok, maga. Ada apa? Kenapa? Tapi kalau masih bilang gitu istri tak kenapa, anak masih bagus, masih bisa dia berdialog. Tapi ada tuh itu mohon maaf, senjatanya perempuan itu diam sering basuh. Kenapa nih? Malu. Nah ini ya sudah ditebak ini. Kalau masih bersuara itu Pak ada emosi, gampang nih. Cuma jangan melayani emosinya. Kenapa Ki? Kenapa? Mari mesti ya udah kita basuh kaki Nabi, apa yang mau dibasuh. Kenapa? Ternyata suaminya belum sampai di rumah, WA teman istrinya itu ada yang sampai ke HP istri. Sudah kirim foto. Kebetulan suaminya lagi makan bersama di bola bale. Tentang bola bale, karena tuh sekarang lagu lagi viral itu tentang bola bale. Kita di fotonya kirim. Belum sampai di rumah sudah sampai foto. Suami lagi makan dengan seorang cewek. Cantik banget. Rambutnya panjang terurai. Bodinya langsing. Pokoknya itu dikompor-kompor lagi. Begitu sampai tanya, kenapa? Iga yain. Dan dulu iga yain. Nah, kesini dan rem di bola itu potong-potong. Aku biasa tanya lagi. Lo aku mana sih kau maupun rem? Iga yain. Oh, di bedakku. Aku dari Jakarta itu inspektorat. Ditiluk kamu Andre supaya banyak pelayanan dia namanya ketemuan dikasih makan kontrol, dikasih makan supaya kita di sini.
Oh, dia terus sederhana. Ini kan biasa aku ada dulu. Ada begadang, ada nggak jemput di hari. Jadi sunnah. Jadi bukan hanya nanti suami yang diminta untuk, tapi harusnya kita juga berperilaku seperti istri-istri Rasulullah SAW. Itu memang mengakui, mengakui. Kalau memang ada salah, akui. Tapi dalam rumah tangga pasti ada cekcok, pasti ada pertentangan. Harusnya jangan ego kita yang dipertahankan. Kalau memang kita salah, akui kesalahan. Suami istri lagi tidak baiknya tidur satu menghadap sana, satu menghadap situ, atau satu di kamar, satu di sofa. Kita ini tapi dia itu kan cakap dia mana? Kita betul kalau di sepak bola ganti-ganti cewek terus, maka satu bonding. Sekali besok sarapan, alhamdulillah ada nasi goreng, ada mie kopi di atas meja. Langsung dia bilang suaminya, Dek, maafkan saya memang salah. Saya telah melukai perasaanmu. Maka saya mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Alhamdulillah. Lagi karena kopi itu terus bersih di dirinya. Begitu selesai minta maaf, istrinya langsung buang itu kopi, buang di nasi goreng. Kok dibuang? Mau maaf tadi ada racunnya ini. Ternyata satu kata maaf jauh lebih bagus daripada sering bersih. Seandainya dia tidak terus terang minta maaf, itulah ada yang kopi. Yang kedua, M.A. Mau itu huruf keduanya A. Apa artinya A? Amanah. Jujur. Kalau diberikan amanah harus dijaga. Kepercayaan orang harus dijaga. Ya, karena satu kali berak di tengah jalan pasti kita terus itu ya ingat. Sambalnya tanya dia. Nah, maka ketika dikasih amanah, ketika dikasih kepercayaan, jaga amanah. Suami, istri, jaga amanah supaya tidak timbul kecurigaan. Ya, tidak timbul kecurigaan. Jangan makin terlalu protek sama suami. Betapa beruntungnya kita di tengah banyaknya perempuan yang pernah naksir suami, di tengah banyaknya perempuan yang mungkin pernah dinaksir oleh suami, ternyata pilihannya adalah kita. Saya pribadi Pak, waktu pengantin baru, karena kira udah merasa waktunya. Tapi kalau baru dipakai ini udah tunggu ini benar. Saya masih koleksi foto-foto cewek yang naksir itu, ditambah dengan surat-suratnya saya simpan. Kan dulu masih surat, belum PBA, belum PBA. Jadi di malam pertama saya kasih istriku, Dek, ini foto-foto pengagumku, ini surat-suratnya, ambil satu koper Pak. Kata kamu kan ada dulu. Jadi saya tanya, kita mami mau apa ini surat? Mau baca itu dia, jangan dikorek. Kalau kecuali udah pada tuh, padahal kadang-kadang tulis itu. Tapi apa boleh buat? Kita sudah mengikrarkan. Jadi saya pilih kau menjadi bidadariku dan kau pilih aku sebagai imam. Mangkuili mangkuete, mangkuantil paleo, tenan usasal yang kaleku, ugap pamileba dari minasanku, mutta patea pakai kapasisan. Sekali lagi Pak, tidak mengerti bahasa Makassar ada terjemahan dari dalam sini. Itu amanah. Cukup doakan suamimu, cukup doakan istrimu. Ya Allah, saya tidak bisa menjaga suamiku setiap hari 24 jam. Aku serahkan kepadamu untuk menjalani. Karena bahu, meluruskan bahu, merapatkan bahu, meluruskan saf. Apa artinya? Ya, kenapa disuruh meluruskan, disuruh merapatkan? Karena kambing itu, setan itu masuk, ya seperti anak kambing. Nah, bodoh itu. Jadi kalau ada longgar, ibaratnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau mulai ada retak, mulai ada hubungan, setan itu akan semakin masuk. Setan akan semakin masuk.
Makanya kalau bawa bombek itu kan 3 hari gitu, 3 hari. Jadi kalau selesai 3 hari, baikkan kita 1 hari. Kita ambil refresh dulu baru lanjutkan 3 hari lagi. Kenapa? Ternyata kalau lewat 3 hari itu, setan akan semakin menggoda kita. Di 3 hari itu harusnya kita recovery. Di 3 hari itu seharusnya ada kontemplasi penyadaran diri. Ada waktu untuk menyadari, oh saya salah sebenarnya. Dia di hari total takut. Begitu juga dalam sholat yang kita luruskan. Makanya imam itu mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiya bis-saffi min tamamis sholat. Luruskan dan rapatkan safmu karena itu kesempurnaan daripada sholat berjamaah. Ya, ukuran rapat itu bahu, ukuran lurus itu tubi. Ya, ukuran rapat itu bahu, bukan kaki ya, bukan kaki ukuran rapat, bukan kaki. Karena bisa saja kakinya rapat, bahunya jauh, kan? Bahunya jauh, kakinya rapat kadang-kadang. Masalahnya tidak lewat merah kambing, tapi hidungnya lewat sini. Hidungnya lewat sini. Lalu agak perangkap. Kan harusnya kan dalam ilmu fikih itu antara kaki kiri kanan bisyibra wahidah 1 jengkal. Kalau laki-laki, kalau perempuan 1 genggam. Kenapa bisa begitu saja? Jangan ditanya. Begitu dari dulu. Ya. Jadi ukuran rapat bahu, ukuran lurus tumit, bukan kaki depan ya, bukan ujung kaki. Bukan ujung kaki depan yang jadi ukuran lurus. Karena kalau yang di depan jadi ukuran, ya tidak akan lurus itu Pak. Karena beda-beda itu panjangnya telapak kaki. Tapi kalau tumit yang dijadikan ukuran, pasti lurus ke sana. Karena kaki itu berdiri di atas tumit. Karena yang di depan jadi ukuran, ya kata itu lembut di otot tapi isi sela-sela di mulut. Karena ada orang 30 cm kaki, ada tong 25 ji, ada tong lebih dari 30. Iya. Itu makna dalam kehidupan. Ketika engkau berjauhan semakin jauh, maka setan akan semakin datang mengganggu. Tapi usahakan rapat dan lurus. Ukhuwah, ya, jaga persatuan, jaga ukhuwah, jaga silaturahim. Hubungan cinta kita diperbaiki. Makanya Nabi mengatakan tahadu tahabu, tahadu tahabu, tahadu tahabu. Saling memberi, kalian akan saling mencintai. Kalau mau dibangun silaturahim kah, si were-were, jangan diseke. Orang seke Pak, itu akan susah hidupnya. Ya. Orang yang pemurah, insya Allah murah rezekinya, kemudian akan baik hubungannya. Ya. Makanya amin. Nabi mengatakan saling memberi, kalian akan saling mencintai. Bahkan Nabi mengajarkan kepada istrinya Aisyah, kalau masak sayur kasih banyak di kuahnya. Supaya apa? Bisa dibagi ke tetangga. Kenapa? Jangan sampai Nabi di makan malamnya orang gara-gara mencium aroma kontrol dari tetangganya. Jangan nanti Nabi nama-nama lapar. Nabi nama tunggu dulu nak sebentar dulu kan. Mari karena yang mau korang dente boleh dulu. Ya tujuh Nabi nama, kamu kita ini dimakan lapar sekali. Nah sabar-sabar saja dulu turun bumi, dia pun untung. Kenapa? Siapa tahu ada satu mangkok menyeberang dari tetangga. Ternyata yang delapan belum ada menyeberang. Langsung Nabi bilang, di kita kok ada tuh itu di instan rasa konro. Besok tompi baru kuliah bapak konroan. Sengaja dia keras suaranya pas berdegan gitu tadi. Besok tompi kuliah bapak konroan. Murah aja lagi. Masuk. Tidak ngasih. Nabi mengatakan bagi-bagi. Tahadu, tahadu, saling memberi supaya kalian saling mencintai. Ya, makanya dulu itu orang tua kita Pak, kalau sore mau jelang buka puasa disuruh bawa ke pantai, bawa yang ke sana Ciganjur, bawa ke yang ke sana. Padahal mau itu juga buka. Alhamdulillah baru mau dibawa ke sana, baru pilih di sana. Dan ada yang dibawa ke sana, dikambil sudah kembali. Itu semangat berbaginya orang tua luar biasa.
Kalau itu dibawa ke sana, kasih 5 kotak. Apa nak bilang? Kasih tahu Muhammad, nah besok ini kasih. Besok itu keluar balasan. Akhirnya mereka saling mencinta. Tapi sekarang berbagi bagi orang cuma beda caranya. Kalau ada kue dipoto, baru di-share. Bukan kuenya yang dibagi, tapi fotonya. Bukan kuenya yang dibagi, fotonya. Jadi sampai di sana dia minta uangnya mana. Aku ini dia sini bagi, padahal jauh itu yang kopi. Lagi makan itu dia, nah foto lagi dirinya. Lagi makan kita guys. Bisa gurih, dimakan sepuasnya. Yang jauh silahkan mendekat, yang dekat silahkan menjauh. Berapa komentar teman? Yona, kode mah, Yona, lupakan mah. Tidak mempererat hubungan, tapi justru semakin jauh. Ya, orang yang bermaulid itu menjaga hubungan. Mampu L itu lapang dada. Lapang dada. Karena kalau tidak lapang dada sesakit. Kita tahu yang beli televisi LCD 42 inci. Ya, berpikir tuh, klik ke bawah HP iPhone Pro Max 16 sesat. Ya. Tapi kalau kita mengatakan dan dia tahu itu sih kan. Oh iya, jangan kau lihat tahu itu ada usahanya. Ya itu misalnya belum jarang di rumah. Jarang di rumah. Kenapa? Kita bukan wajar kalau istrinya tahu dimanjakan dengan iPhone, bahkan dimanjakan dengan apa namanya itu Galaxy C4 ya. Kenapa? Karena suaminya bekerja kerja keras. Dan semua orang pasti tidak sama nasibnya, dan semua orang tidak sama ujiannya. Mungkin kita melihat dia bahagia, tapi kau tidak tahu bahkan dia, kau tidak tahu kehidupannya. Kita kan terkadang membaca orang dari luar. Itu lagi. Kita sudah baca orang padahal tidak seperti itu. Semua orang masing-masing punya ujian. Semua orang masing-masing punya cobaan dan tidak sama semua ujian hidup kita. Yang paling bagus kita lapang dada menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Nabi Musa itu dan sering dipakai oleh para ustaz, dipakai oleh guru kalau mengajar. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam. Lapangkan dulu dada. Ya, insya Allah kalau lapang di dada, lancar itu bicarakan. Biar pintar bicara, kalau tidak lapang di dada, pasti tidak konsentrasi. Itu konsentrasi. Ya. Makanya Rabbi shrah li, lapangkan dadaku. Ya. Insya Allah saya bisa menerima apa adanya, karena saya tahu saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi yang diberikan Allah saya syukuri apa adanya, bersifat qanaah. Dan saya tidak percaya kalau bukan hari ini, mungkin minggu depan. Kalau bukan minggu ini, pasti bulan depan. Kalau bukan bulan ini, pasti tahun depan. Kebaikannya ini pasti akan ada keturunan kita nanti. Ya, betapa banyak orang dan mungkin tidak kita sadari apa yang kita rasakan sekarang itu tidak lepas dari harapan orang tua kita dulu. Harapan-harapan kita di waktu masih kecil. Lapangkan. Oke? Yang selanjutnya ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. 2 R rumusnya. Lakukan, lupakan. Jangan lakukan, baru dipikir. Ikhlas itu lakukan, lupakan. Lebih bagus melakukan sesuatu kemudian kita melupakan daripada kita melakukan kemudian kita kenang. Kalau ada kebaikan sama orang lupakan, kalau ada kebaikan orang itu yang kau masih ingat. Cuma terkadang terbalik, ada kebaikan sama orang itu terus disebut-sebut. Tapi kalau ada kebaikan orang sama kita, terkadang melupakan. Ya. Kita lebih melihat jeleknya orang, kita lebih melihat buruknya orang,
daripada kebaikan-kebaikan orang. Ikhlas. Ikhlas itu memang tidak gampang. Ikhlas itu awalnya terpaksa, kemudian tersiksa, dan akhirnya terbiasa. Bisa jadi status WhatsApp ini. Ikhlas itu awalnya terpaksa, kemudian tersiksa, dan insya Allah terbiasa. Rumusnya tadi 2M. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Dan buah dari keikhlasan itu sangat luar biasa. Pernah dengar cerita, ini ceramahnya dulu sentimen set. Ada orang yang begitu ikhlas, pas dia cabut ubinya, dia ingat gurunya. Langsung dia kumpulkan ubi itu, kemudian dia bawa ke rumah ustaznya. Assalamualaikum baca. Waalaikumsalam ustaz. Ada kebelan lo. Ustaz sudah diingat tuh tadi. Oh nyaman dengan. Ya dengan aku doa. Sampai. Alhamdulillah. Lama cerita, akhirnya si baca mau pulang. Maka dia pulang. Jangan lupa baca. Kalau bebe nanti kena yang saya nesu. Itu kan kalau di Matuboy tidak ada yang bisa biarkan kami paham itu kami pulang. Kau biara di rumah. Di tengah jalan, Bacok ketemu sama Badru. Sirut, ini besok, dia boleh pulang ustaz ini. Mana kami ini sebenarnya? Aku tirikan selane. Lane tirikan, bende naruh berpikir nih Badru. Oh, ubi na bawa, kami na dapat. Kalau begitu, kalau saya bawa yang lebih besar, pasti sapi berapa? Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia beli di Wasito, dia beli di Bolu, 5 orang di Utara di Gadung, di Dato, nanti di bulan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya betul Ustaz itu. Oh iya udah saya mungkin jadi sekolah juga. Iya betul Ustaz ini. Alhamdulillah. Ada tuh ya Ustaz. Makasih jadi nabi saya kan Dato balik Bolu, luar. Tina itu sapi. Lama-lama cerita, kalau dilisu, masih mana apa yang saya, lebih buku melah kok, yo kesu, si mana apa yang salah, makasih, si mana apa yang salah, makasih lah lo, kebetulan masih mana ada pada lokal, dia boleh di, ada apa alhamdulillah dulu nak, engkau udah ini lah, nanti ikan aja, nak kapan mau ini gambar lagi, kok ada dilisu di bulan. La ilaha illallah. Dibaca lagi nanti bebe naruto. Ini dosi itu boleh pulang. Lagi runtuh. Kenapa? Tidak ikhlas. Biarkanlah Allah yang membalas keikhlasan kita. Insya Allah. Diamalkan. Apa itu? Mengakui kesalahan, mengakui kekurangan, mengakui nikmat Allah. Amanah. Lapas dada. Tiga satu. Apa itu yang D? Delta. D. Doa. Kapan tidak ada doa, berarti ada kesombongan di antara kita. Kita menganggap semua itu hasil usaha kita. Tidak ada campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Makanya berbanyak berdoa, karena Allah tidak pernah mengingkari doa. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Doa apapun yang kita panjatkan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amanah yang panitia, saya diminta baca doa. Mari kita berdoa bersama sebagai akhir dari ceramah ini. Kita istighfar dulu. Siapa tahu banyak kesalahan selama berceramah atau banyak kesalahan selama ini. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah.
وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب الصحة والسلام وأبواب العافية والبركة والرزق والنعمة والجنة. اللهم طول أمورنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وصحة أجسادنا ووسع أرزاقنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan insya Allah nanti di hari kiamat, di yaumul kiamat, Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, memberikan syafaatnya kepada kita, dan insya Allah melewati siratal mustaqim dengan selamat, dan insya Allah masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu